A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardoka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya saya ucapkan berbahagia kepada seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan kepada seluruh penghuni alam, dan kepada para ulama maroje, khususnya kepada Imam Zaman ajalallah ta'ala farajahu syarif, atas hari bahagia kelahiran Hazrat Ma'sumah salamullah alaiha, dan juga Imam Ridho alaihissalam, di mana selama 10 hari rentang 10 hari masa antara kelahiran Hazrat Ma'sumah salamullah alaiha dan Imam Ridho alaihissalam itu dikatakan 10 hari yang penuh dengan berkah dan karomah. Insyaallah ta'ala kita termasuk orang-orang yang mendapati berkah dan karomah tersebut dan mendapat syafaat para aimah ma'sumin alaihissalam dan Hazrat Ma'sumah salamullah alaiha insyaallah ta'ala. Hikmah yang ke-101. Qala Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam, la yastaqimu qada'ul hawaij illa bi thalathin, bi istisghariha li ta'zuma wa bistiktamiha li tazhara wa bita'jiliha li tahnu'ah. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-101 hendak menyampaikan akhlaknya hamba Tuhan, khususnya akhlak seorang mukmin, di mana yang merupakan karakteristik seorang mukmin adalah cepat tanggap dalam menjawab dan membantu kebutuhan orang lain. Yakni ketika ada orang yang butuh terhadap sesuatu, lalu datang menghampiri kita dan menyampaikan permohonan atas bantuan kita, maka si mukmin ini gimana seharusnya? Dikatakan ada 3 hal. Ada 3 hal dalam kondisi demikian. Jadi ketika kita hendak menunaikan kebutuhan orang yang membutuhkan, misalnya ada seseorang yang datang kepada kita lalu menyampaikan permohonan bantuan, maka ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah menganggap bantuan itu dan menganggap hajat-hajat yang kita laksanakan itu sebagai sesuatu yang kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, menganggap kebutuhan-kebutuhan itu sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, bukan untuk ditampak-tampakkan, bukan untuk diriak-riakkan, bukan untuk dijadikan bahan tontonan bagi orang lain atau menjadi bahan untuk dipublikasi, bukan, melainkan disembunyikan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, bersegera dalam menunaikan kebutuhan tersebut. Jadi ada 3 hal yang selayaknya dan semestinya harus dilakukan dalam menunaikan kebutuhan
orang lain. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, menganggap hal itu sebagai sesuatu yang kecil. Yang kedua, menyembunyikan hal tersebut. Dan yang ketiga, bersegera dalam menunaikan kebutuhan tersebut. Nah, lalu yang pertama dikatakan menganggap kebutuhan-kebutuhan itu hal yang kecil. Jadi menganggap yang kita lakukan itu sebagai hal yang kecil. Contoh misalnya, ketika ada seseorang datang kepada Pak Ali Sadewo. Seorang mukmin datang kepada Pak Ali Sadewo. Di mana kita sudah berulang kali membahas dan menyampaikan bahwa kita sebagai orang yang butuh dan kita sebagai orang yang hendak meminta pertolongan itu tidak boleh sembarangan meminta pertolongan. Sebelumnya kita sudah pernah bahas di hikmah-hikmah yang lalu. Jadi ada syarat-syarat dalam kita meminta pertolongan. Yang pertama apa? Kita harus tahu kepada siapa kita meminta tolong. Jangan sampai kita meminta tolong kepada orang yang dia bukan ahlinya. Jangan sampai kita meminta tolong kepada orang yang dia memang bukan orang yang bisa dimintai tolong. Jangan sampai kita datang mengeluhkan musibah yang menghampiri kita. Kita mengeluhkan kesulitan yang menghimpit kita. Kita menyampaikan kepadanya tentang segala macam kepelikan hidup ini dengan berharap dia mau menolong kita, kan begitu. Tapi ternyata si orang tersebut bukan justru menyelesaikan masalah kita, bukan justru membantu kita keluar dari cengkraman musibah ini, bukan justru menarik tangan kita dan membawa kita kepada keluasan dalam persoalan kita. Justru yang dia lakukan yang pertama menghujat kita, yang kedua mencemooh kita, yang ketiga mentahkir dan merendahkan kita, yang keempat dan membicarakan kita kepada orang lain. Wah, itu si Yusuf, dia hidupnya susah, segala macam, suka minta tolong, suka minjem segala. Yusuf sudah salah memilih orang. Yusuf telah salah memilih orang dalam menyelesaikan kasus dan menyelesaikan persoalannya. Jadi kita tidak boleh sembarang datang kepada siapa saja, tidak boleh. Kita harus lihat, ini orang kalau saya datangin dan saya keluh kesah kepada dia tentang kehidupan saya, dan saya sampaikan persoalan-persoalan kehidupan saya utarakan kesulitan kehidupan yang menimpa dan membebani kehidupan saya ini, apakah dia amanah dalam hal itu? Apakah dia memang berniat untuk menyelesaikan masalah itu, atau justru dia akan mencemooh saya, memandang remeh saya, mengecilkan saya, atau justru nanti dia akan menceritakan aib saya ini kepada orang lain. Dia akan menceritakan kepada orang lain bahwa Yusuf itu suka minjam dan segala macam. Nah, saya harus berhati-hati nih, kan begitu. Si orang yang mau minjam harus hati-hati. Nah, sekarang dia melihat, oh, ini Pak Ali Sadewo orangnya amanah. Kalau saya datang kepada dia dan menyampaikan tentang kehidupan saya yang saat ini sedang dilanda musibah, yang saat ini sedang dihimpit kesulitan ekonomi, yang saat ini saya sedang mendapati sebuah kebutuhan darurat, di mana saya betul-betul membutuhkan uluran tangan mukmin yang lain, dan saya tahu Pak Ali Sadewo, kalau saya datang kepada dia, lalu saya meminta pertolongan dia, yang pertama, dia akan amanah. Dia tidak akan menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, kalaupun dia tidak bisa membantu, maka dia akan mencarikan solusi lain. Minimal dia akan menyampaikan, kamu bisa minta tolong kepada si fulan, atau dia yang langsung akan menghubungi si fulan. Yang ketiga, saya tahu bahwa kalau saya datang dan meminta pertolongan kepada Pak Ali Sadewo, maka dia tidak akan mengecilkan saya dan dia tidak akan mengkerdilkan saya. Justru dia akan menghormati saya.
justru dia memandang saya ini sebagai perpanjang tanganan Tuhan. Dia bukan memandang saya sebagai orang yang meminta-minta, bukan, tetapi dia memandang saya sebagai makhluk Tuhan nih. Dia memandang saya sebagai perpanjangan Tuhan nih. Dengan demikian, maka saya bisa datang ke Pak Ali Sadewo, dan Pak Ali Sadewo adalah orang yang layak untuk saya datangi. Itu. Jadi kita sebagai orang yang mau datang berkeluh kesah dan menyampaikan kesulitan kehidupan kita ini, tidak boleh sembarangan. Kita harus milih-milih, ya. Siapa yang bisa didatangin dan siapa yang tidak bisa didatangin. Nah, seandainya sekarang pada kondisi kita bisa datang ke Pak Ali Sadewo, lalu kita datang, Pak Ali Sadewo, saya ada kesulitan, misalnya apa itu, anak saya sedang sakit, harus saya bawa ke rumah sakit, dan saat ini saya butuh uang untuk membawa dia berobat. Nah, lalu baru masuk pada kasus kita nih. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan dalam kondisi demikian 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Menganggap bahwa hal itu sebagai hal kecil. Artinya apa? Pak Ali Sadewo menganggap, tenang Yusuf, kan gitu. Tenang, itu bukan hal yang begitu besar. Enggak usah gundah, tidak usah terlalu pusing, tidak usah terlalu difikirkan. Dikatakan innamal usri yusron, dalam setiap himpitan dan kesulitan selalu ada jalan keluar dan kemudahan. Itu kan membuat saya sebagai orang yang tertimpa musibah itu merasa menjadi lebih lega jadinya. Ini satu manfaat. Ini dengan menganggap masalah itu sebagai masalah kecil, maka itu membantu kita si yang tertimpa musibah menjadi, oh iya ya, sehingga kita menjadi lebih lega. Itu satu. Yang kedua, ketika Pak Ali Sadewo yang mau membantu tadi menganggap bahwa bantuannya itu adalah sesuatu yang kecil, bukan yang terus dibesar-besarin, bukan yang terus, saya sudah bantu Yusuf segini-segini, itu besar banget loh bantuan saya. Enggak begitu. Tetapi apa? Sekalipun dia bantu sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, itu tetap dia anggap kecil. Kenapa dia anggap kecil? Karena dia tahu bahwa yang datang ini, awalan, yang pertama dia makhluk Tuhan, satu. Yang kedua, ini pesanan Tuhan, ini kiriman Tuhan, di mana Tuhan seakan-akan mengirimkan paket kepada kita untuk menyelenggarakan atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan hambanya yang lain. Kenapa? Karena Tuhan bisa saja, ya, misalnya mengarahkan dia kepada yang lain. Kenapa harus ke kita gitu? Bisa aja, bisa ke fulan A, bisa ke fulan B, bisa ke fulan C, kan bisa. Tapi si Yusuf datangnya ke Pak Ali Sadewo nih, bukan ke Alif, bukan ke B, bukan ke C. Ini kan rezeki berarti nih. Yakni kita dipandang oleh si Yusuf bahwa Pak Ali Sadewo itu adalah orang yang bisa menunaikan hajat. Kan rezeki berarti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bukan orang yang layak, maka Yusuf bisa saja datang ke A, B, C, D, E. Kan gitu. Tetapi ketika Yusuf datang ke Pak Ali Sadewo, berarti saya ada sesuatu yang spesial nih dari diri saya nih. Berarti saya ini pilihan ini. Kan ada banyak pilihan tadi tuh. Ada 5-6 orang yang bisa dijadikan rujukan A, B, C, D. Tapi datangnya ke Pak Ali Sadewo. Bukan ke Alif, bukan ke Ba, bukan ke Ta, bukan. Tapi ke Pak Ali Sadewo. Kan berarti pilihan nih Pak Ali Sadewo nih. Dari sekian banyak pilihan kita memilih ke Pak Ali Sadewo. Bukankah ini sebuah rezeki ya? Jadi memandangnya demikian. Bahwa kalaupun saya membantu dia itu bukan sesuatu yang besar, bukan. Tetapi justru itu hal yang kecil yang saya bisa lakukan untuk makhluk Tuhan, yang saya bisa lakukan untuk sesama mukmin. Itu sesuatu yang sangat kecil yang saya bisa lakukan. Nah, efeknya nanti apa? Ketika kita memandang segala bantuan yang kita berikan itu sebagai sesuatu yang kecil, maka ini nanti akan besar dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang melihat, wah, itu Pak Ali Sadewo, dia suka membantu sesama mukmin, tapi nggak pernah mengungkit-ungkit.
Dia nggak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang wah, sebagai bantuan yang wah, enggak. Betul-betul mukhlis orangnya. Akhirnya apa? Yang tadinya Pak Ali Sadewo menganggap itu sebagai sesuatu yang kecil, maka dengan sendirinya dia menjadi sesuatu yang besar. Kan gitu. Yang tadinya Pak Ali Sadewo menganggap itu, ya saya cuma bantu, bisanya cuma segini, padahal besar bantuannya. Tetapi masyarakat akan melihat, oh enggak, Pak Ali Sadewo orangnya ikhlas dan sebagainya, dan ini akan besar dengan sendirinya. Ini satu bagian. Jadi apa? Menganggap bantuan kita itu sebagai sesuatu yang kecil. Yang kedua, menyembunyikan bantuan-bantuan hajat-hajat tadi. Bukan saya sudah bantu 1.000, 2.000, 3.000 dan bantunya 1 kali, diceritanya 1.000 kali. Kan gitu, sebagian dari kita ini bantunya 1 kali, diceritanya 1.000 kali. Diingatnya jutaan kali. Wah, saya sudah pernah bantu itu dia. Setiap ngomong sama orang, ngomongnya itu lagi. Oh, saya sudah pernah bantu dia. Oh, saya sudah pernah. Diceritain di mana-mana. Akhirnya apa? Justru orang menganggap, wah, ini orang bantunya sekali, ceritanya 1.000 kali. Kita saja yang mendengar hal ini, enak rasanya. Nggak enak rasanya. Jadi kecil. Yang tadi dia mau membesar-besarkan, jadi kecil. Tapi, jika dilakukan sebaliknya, yakni disembunyikan. Dia bantu, disembunyikan. Artinya apa disembunyikan? Yakni sebisa mungkin, bahkan orang yang dibantu nggak tahu kalau dia yang membantu, seperti yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam, seperti yang dilakukan oleh Imam Sajjad alaihissalam, di mana setiap malam Imam Ali alaihissalam, Imam Sajjad alaihissalam itu mengetuk pintu orang-orang fakir dan meletakkan gandum di depan rumahnya, lalu pergi begitu saja. Ketika fakir-fakir itu membuka pintunya, dia melihat ada sekantung gandum, tapi dia tidak melihat siapa yang memberi. Sampai pada satu waktu, pada satu ketika, sudah hampir seminggu tak ada lagi bantuan makanan datang, sudah hampir seminggu tak ada lagi kantung yang berisi gandum di depan rumahnya, dan sudah hampir seminggu tak lagi ada orang yang mengetuk rumahnya setiap malam. Lalu datang, bertanya ke beberapa orang, dikatakan, iya, itu adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam dan beliau telah syahid. Jadi begitu tuh, disembunyikan. Efeknya apa nanti? Justru ketika disembunyikan, orang akan mencari, ini siapa yang bantu saya? Kok sebegitu mulianya dia, bahkan dia nggak mau kalau dia diketahui. Ini justru orang kan penasaran nih. Sifatnya manusia itu kan suka penasaran kepada sesuatu yang ditutup-tutupin. Kalau seandainya sesuatu itu sudah terbuka, apanya lagi yang mau dicari? Kalau sesuatu itu sudah, misalnya begini, anggap misalnya ada sebuah paket, kita beli barang, misalnya kita beli barang yang dibungkus dalam sebuah paket. Karena dia terbungkus dalam sebuah paket, kita penasaran, nih isinya gimana nih? Mau unboxing istilahnya kan ya? Ketika unboxing itu hati kita tuh dak-dik-duk, gimana di dalam, penasaran di dalamnya gimana. Tapi bayangin kalau seandainya barangnya datang, barangnya sudah di depan, yakni sudah terbuka, sudah tersingkap semua hijab-hijabnya. Apalagi yang mau dipenasaranin, apalagi yang mau dicari-cari, tidak ada, sudah. Oh gitu aja, oh gitu aja, tidak ada penasaran. Menunaikan hajat dan membantu orang lain juga begitu. Ketika diumbar, ketika diterangkan di mana-mana, ketika diceritakan di mana-mana, maka tidak ada lagi penasarannya, tidak ada lagi nilainya. Hilang wanginya, itu hilang. Parfum itu kalau dibuka hilang wanginya, habis. Tapi ketika ditutup rapat, disembunyikan, orang mencari-cari, ini baunya ada ini, tapi mana ya? Gitu kan. Ada wanginya tapi mana? Dicari-cari terus, penasaran. Tipikal manusia itu suka mencari-cari sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi ketika kita menyembunyikan perbuatan baik kita dalam membantu orang lain, sehingga tidak diketahui bahwa yang membantu itu adalah Pak Ali Sadewo misalnya, orang akan cari tahu siapa ini. Sampai ketika orang tahu, memang pantas memang Pak Ali Sadewo nih.
orang yang mulia. Yang tadinya mau menyembunyikan, tetapi dengan izin Allah Ta'ala justru akan tersingkap. Seperti kisah Amirul Mukminin alaihissalam yang kita ceritakan tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Dikatakan bersegera dalam menunaikan hajat. Artinya, ketika seseorang datang kepada kita, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesulitan hidupnya, menyampaikan himpitan-himpitan yang menggerogoti kehidupan dia, selayaknya bantuan itu harus tiba tepat pada waktunya. Bantuan itu harus tiba pada saat memang dibutuhkan. Bantuan itu memang harusnya tiba pada saat orang tidak ada lagi harapan untuk kebutuhan yang lain, untuk pertolongan yang lain. Ini baru bantuan. Tapi kalau sudah lewat masanya, kalau sudah lewat tenggangnya, tenggat waktunya, atau sudah berlalu kebutuhan itu, maka sudah tidak terasa nikmatnya bantuan itu. Bayangkan kalau misalnya ini kita lagi di puncaknya kelaparan, udah sedep-sedepnya lapar nih. Ini sedep-sedepnya lapar, paling enak pas di situ tuh makan tuh. Bahkan kalau kita hanya makan dengan sambal terasi dan ikan asin ditambah daun ubi rebus, itu akan berasa makanan yang paling nikmat di dunia. Kenapa? Karena dia sudah di level puncak tertinggi kelaparan, sudah mantep banget. Ini nih, ini momennya harus pas di sini nih. Dikasih bantuan itu. Tapi kalau sudah lewat sedikit, berlalu misalnya 5 menit, 10 menit, bukan lagi di level kelaparan, tapi sudah masuk di level mah itu. Ketika sudah masuk di level mah, asam lambung sudah naik, kepala sudah pusing, mata pun sudah pucat. Mata sudah kayak gelap-gelap gitu, kulit sudah pucat. Ini sudah tidak enak lagi nih. Kalaupun dikasih makanan yang mantep banget, ini sudah tidak enak lagi rasanya. Sudah nggak pas momennya, nggak pas waktunya. Jadi kalau mau membantu itu pas di momen itu. Yani seakan-akan jangan sampai gayung tak bersambut. Nah, kan gitu. Jangan sampai gayung tak bersambut. Pada saat dibutuhkan, pada saat itu juga langsung jap. Jangan nanti itu sudah tidak terasa itu. Kalaupun nanti sekalipun kita bantu, sudah tidak terasa nikmatnya, sudah tidak terasa lezatnya bantuan itu, sudah tidak terasa lagi. Oke, jelas ini? Jelas, Ustaz. Oke. Dikatakan qala Amirul Mukminin alaihissalam, la yastaqimu qada'ul hawaij illa bi salasin. Bistisghariha li ta'zumah wa bistikhtamiha li tazhara wa bita'jiliha li tahnu'a. Dikatakan menunaikan hajat-hajat orang lain, yakni membantu orang lain dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya, itu tidak bisa berdiri kecuali dengan 3 hal. Tidak bisa dilakukan dan tidak pas penyelesaiannya kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, dengan menganggap kecil bantuan tersebut, sehingga nantinya bantuan tersebut akan menjadi besar. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, ketika kita menyumbang, tidak menganggap itu sesuatu yang wah, tetapi saya belum melakukan apa-apa untuk antum, gitu. Saya belum melakukan apa-apa untuk antum. Nanti orang akan melihat, wah, memang mulia. Nah, jadinya justru jadi besar beliau. Wah, memang mulia beliau ini. Sudah banyak bantu anak, tapi tetap bilang, saya belum melakukan apa-apa. Betul-betul insan mulia dia. Justru menganggap hal itu kecil, malah itu akan menjadi besar nantinya. Orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang besar nantinya. Yang kedua, bistikhtamiha litadhura, dengan menyembunyikan perbuatan bantuan kita itu, tapi nanti akan dengan izin Allah Ta'ala, dengan pembicaraan orang-orang, itu justru akan menjadi besar
dia akan besar dengan sendirinya. Kenapa? Bukan besar dengan sendirinya. Itu nanti akan tampak. Kenapa akan tampak? Karena orang suka mencari sesuatu yang disembunyikan. Ini siapa ya yang tiap malam kok ngetok-ngetok pintu saya, dan ketika saya buka orangnya nggak ada, tapi selalu ada kantong yang berisi gandum, beras di depan rumah saya. Ini siapa? Orang akan mencari itu, dan nanti akan tampak, akan ketahuan, oh ternyata beliau ternyata. Dan di saat itulah orang merasa kehilangan. Kan nikmat itu begitu. Dan yang ketiga, wa bita'jiliha litahnu'a, yakni bersegera dalam menunaikan hajat tersebut sehingga lezat bantuan itu. Nggak sampai naik asam lambung dan nggak sampai kepala pusing baru dikasih makanan. Saya kira cukup demikian hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ini malam Jumat kita hadiahkan untuk orang tua kita, ayah ibu kita yang telah mendahului kita semua, suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, paman, bibi, adik, dan abang-abang kita semua yang telah mendahului kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dan memaafkan dan mengampuni mereka semua insyaallah Ta'ala, dan meninggikan derajat mereka. Dan juga untuk seluruh keluarga kita serta seluruh tetangga-tetangga kita, sanak famili, jiran, seluruh mukminin mukminat di mana saja berada. Semoga Allah mengampuni mereka dan merahmati mereka semua insyaallah Ta'ala. Dan juga untuk guru-guru dan asatid kita, khususnya marhum maghfur Ustadz Hasan Abu Ammar a'lallah darajatah, dan juga untuk marhum Kang Jalal, marhum Ustadz Husain Habsyi, marhum Ustadz Ahmad Rusdi, marhum Ustadz Toha Musawwa, marhum Ustadz Muhammad Reza Segaf, dan marhum Ustadz Ahmad bin Abu Bakar di kota Palu. Siapa? Itu Kang Jalal. Sudah, semoga Allah mengampuni kesalahan dan ketergelinciran mereka semua dan meninggikan derajat mereka semua, khususnya marhum Ustadz Hasan Abu Ammar Allah darajatah insyaallah Ta'ala. Dan juga untuk seluruh guru-guru kita dan asatid kita, semoga Allah mengampuni mereka, dan bagi yang masih hidup semoga Allah memperpanjang keberkahan mereka semua, dan juga bagi yang sakit, seluruh mukminin mukminat, semoga Allah memberikan kesehatan, menganugerahkan afiat kepada mereka semua, dan membersihkan kesalahan mereka dengan penyakit tersebut insyaallah Ta'ala. Dan juga untuk seluruh ulama maroje, khususnya Rahbar Muazzam hafizahullah, dan untuk kezuhuran Imam Zaman ajjalallah Ta'ala farajahu syarif. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.